Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat, para hamba Allah semuanya, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, bersyukur atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, segala amal kebaikan, amal solih, amal ibadah terwujud, terlaksana dengan sempurna. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan iman, masih diberikan Islam. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk kita bisa sujud, untuk kita bisa menimba ilmu, untuk kita bisa saling tolong menolong dengan sesama saudara kita dan seterusnya. Maka ini juga merupakan nikmat yang besar yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Banyak orang muslim namun yang sholat hanya sekian. Banyak yang ngaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala namun yang ruku dan sujud hanya sekian orang. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat sholat, nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang orang, tidak diberikan kepada sembarang manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan, diberikan fisik, anggota badan yang sempurna, panca indera dan seterusnya, diberikan kesehatan, waktu luang, kesempatan, diberikan iman, Islam, kemudian kita manfaatkan, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka inilah hakikatnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Maka hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati kita pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, hai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, seluruh salatku, baik yang 5 waktu maupun yang sunnah maupun yang tahajudnya, maka ini hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nusuki, dan ibadah kurbanku, atau dalam sebagian penafsiran, dan ibadah hajiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya, dan seluruh kehidupanku, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, segala aktivitasnya harus senantiasa bermuatan ibadah. Dengan cara apa? Kita memperbanyak zikir dan doa. Bangun tidur baca doa, mau makan baca doa, setelah makan baca doa, pakai baju, memakai pakaian baju baca doa, melepas baca doa, masuk WC baca doa, keluar baca doa, masuk rumah
baca doa. Keluar rumah, naik kendaraan, terus. Maka hakikatnya mahyaya. Kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap aktivitas yang kita kerjakan, mulailah dengan berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika selesai maka ucapkanlah alhamdulillah dan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati, dan kematianku. Sampai mati pun hanya untuk Allah. Jangan sampai kita mati namun di atas kemaksiatan. Jangan sampai kita mati namun di atas kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita senantiasa mohon, ya Allah, wafatkanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para santri muslimin muslimat, para hamba sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada subuh kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, yaitu kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-22. Dosa besar yang ke-22. Kemarin dosa besar yang ke-21 yaitu mencuri, ya. Nah, sekarang dosa besar yang ke-22 adalah merampok di jalanan. Ya, merampok di jalanan. Ya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya qata'ut thariq, ya. Pemotong jalan, maksudnya merampok di jalan, mencegat. Yang harusnya tadinya mau jalan dicegat, dirampok, diambil barang-barangnya berharga, mulai dari uang, makanan, minuman, dan seterusnya. Ya. Maka merampok di jalanan dengan istilah lain yang di kita, jambret, ya kan? Kemudian apa sajalah istilahnya, ya, di jalanan, ya, itu merampok dan seterusnya, pungli, ya, itu termasuk ini, ya, pungutan liar yang memang tidak ditetapkan oleh aturan-aturan pemerintah. Ini kan sama saja merampok, gitu ya. Ini termasuk ini. Baik itu yang, ya, mereka orang-orang yang mempunyai kewenangan padahal sudah ditetapkan aturannya, kemudian dia mengambil tanpa haknya, termasuk bagian dari perampokan. Ya. Ya, maka di sini merampok di jalanan. Ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar dengan sifat apapun itu, yang semisal jambret gitu ya. Kita lagi jalan, naik sepeda, tiba-tiba HP diambil misalkan, ya. Motor begal, sekarang pembegalan misalkan, ya. Itu termasuk perbuatan dosa besar, ya. Kenapa? Karena merampok, menjambret, pembegalan, ya, pungli dan seterusnya, ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang merusak, perbuatan yang merusak di muka bumi, yang merusak tatanan sosial masyarakat. Ya, orang kita lagi jalan santai, megang HP misalkan, atau naik sepeda, HP-nya ditaruh di itu tempatnya, atau naik motor, kemudian tiba-tiba tangan nyamber. Berarti kan ini mengganggu kenyamanan, ketenangan, merusak tatanan, ya, sosial kehidupan manusia. Yang tadinya aman, nyaman, dia datang merusak kehidupan, ya. Maka, ya, segala bentuk macam yang sifatnya adalah merusak di dunia apapun itu, mulai dari menjambret, merampok di jalanan, pembegalan, pungli, pungutan liar, dan seterusnya, maka ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya balasan
bagi mereka orang-orang yang senantiasa memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang pertama nih. Orang-orang yang senantiasa memerangi Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Yang benci terhadap Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Yang tidak suka kepada agama Islam. Yang tidak suka kepada majelis ilmu. Kok nggak suka? Ini termasuk orang yang memerangi Allah. Tidak suka adanya masjid misalkan. Tidak suka adanya berdirinya lembaga pendidikan dan seterusnya. Ya, maka ini termasuk orang-orang yang memusuhi, memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Ada orang sholat nggak senang. Nah, memang gitu. Iblis, syaitan, mereka sangat membenci, tidak suka melihat hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah. Majelis ilmu, setan nggak senang. Ya. Yang diinginkan iblis dan syaitan apa? Ya hamba Allah ya bodoh semuanya. Sehingga apa? Ibadah kepada Allah dengan tanpa ilmu. Ini yang diinginkan. Ya. Orang sholat, ya, orang ibadah gitu ya. Tidak nuntut ilmu. Ini yang diinginkan. Dan yang diinginkan oleh iblis dan syaitan apa? Ya bermaksiat terus. Ya. Maka orang-orang yang mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak suka kepada agama Islam, ya kan? Karena kan di dunia masyarakat ada yang fobia dengan Islam, takut, padahal ya Islam adalah korban, ya di Palestina, di Uighur, di mana-mana umat Islam yang terjajah, yang terdolimi, namun secara pemberitaan Islam agama radikal, Islam agama teroris, Islam lah masya Allah. Padahal mereka yang teroris, mereka orang-orang yang zalim, ya Israel yang teroris, Israel yang zalim, ya mereka yang non Muslim minoritas dikucilkan, ya dipersekusi, kemudian dizolimi. Masa orang yang terzolimi kemudian dianggap sebagai teroris? Sebagai orang radikal, orang yang garis keras dan seterusnya, naudzubillah. Maka ini adalah fitnah. Padahal kita sebagai umat Islam korban, ya. Maka orang-orang yang tidak suka kepada agama Islam, ya, berarti mereka tidak suka kepada Allah. Mereka berarti apa? Orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka orang-orang yang yas'aun. Coba di sini Allah menggunakan fi'il mudhari. Menggunakan fi'il mudhari menunjukkan apa? Orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Ya. Orang-orang yang senantiasa berbuat apa saja itu kerusakan. Ya. Apa saja itu jenisnya. Ya. Ya. Sampai pun apa? Di sini dikatakan, ya, para ulama mengatakan, ya, inna qardad darahim wad dananir minal ifsad fil ard. Bahwasanya utang piutang yang tidak dilunasi itu termasuk yufsiduna fil ard min ifsadil ardi. Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Coba bayangkan. Utang enggak disaur, utang enggak dilunasi. Ini termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka. Kenapa? Merusak tatanan sosial. Yang harusnya dia butuh uang, gara-gara uangnya dihutangi kepada orang lain, akhirnya apa? Orang ini terbengkalai. Haknya, kewajibannya yang harus mungkin berobat, yang harus mungkin untuk bayaran, karena uangnya dihutang dan seterusnya. Kemudian ini tidak bayar-bayar, bahkan mungkin melupakan hutangnya. Ya kan? Ini termasuk apa? Kedzaliman, merusak tatanan kehidupan. Ya, gitu. Dan apapun itu, merampok, ya, menjambret, pembegalan, pungutan liar, ya, penebangan hutan, penggunaan seterusnya, ya, yang sifatnya merusak alam. Baik itu yang sifatnya fisik, merusak fisik, maupun yang sifatnya merusak moral, gitu ya, merusak moral dengan ya gaya-gaya modern rambut, anak-anak muda, style pakaian, ya, pakai celana-celana yang bolong dan seterusnya. Ini termasuk bagian daripada kerusakan bumi, ya.
an yuqattalu, maka hendaklah untuk dibunuh, dihukum oleh Allah, dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Oh, disalib ya. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara berbeda. Kalau tangan kanan dipotong, berarti kaki kiri dipotong, silang. Tangan kanan dan kaki kiri. Itu hukumannya. Kalau tangan kiri yang dipotong berarti kaki kan silang. Dua-duanya. Ya. Ini bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Au yunfau minal ard, atau dibuang di negeri orang lain. Maksudnya diasingkan, sana suruh diusir. Ini ya, diusir. Dzalika lahum khizyun fid dunya, maka itulah ya, yang demikian itu sebagai bentuk penghinaan dari Allah untuknya di dunia, walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab, siksaan yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, hanya menimbulkan ketakutan di jalanan saja, ya, menimbulkan ketakutan di jalanan saja, ini sudah termasuk kategori dosa besar, apalagi sampai merampas harta orang lain, menjamret, membegal, apalagi sampai ya tadi mengambil hak orang lain di jalan dan seterusnya, ya. Maka ini termasuk perbuatan dosa-dosa besar, ya. Naudzubillah min dzalik. Yang ini harus kita jauhi. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.